Definisi hukum tarik-menarik adalah segala sesuatu yang harus dipikirkan dengan segenap perhatian, energi, dan konsentrasi pikiran. Hukum tarik-menarik akan merespon getaran apapun yang kamu pancarkan dengan mendatangkan getaran yang lebih banyak, tak peduli apakah getaran itu positif atau negatif. Kehidupanmu adalah produk dari pikiranmu sendiri. Kesuksesan dan kegagalan merupakan buah dari pola pikir kamu di masa lalu, baik pikiran negatif maupun positif, tercermin dari kehidupanmu sekarang ini. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Segala adanya terjadi karena pikiranmu, dengan pikiranmu, dan kamu menjadikan duniamu. Dan segala sesuatu itu tertarik ke dalam hidupmu sendiri, oleh citra-citra yang selama ini kamu pelihara dalam pikiranmu. Hukum tarik-menarik sangat nyata, dan banyak orang yang memanfaatkannya saat ini untuk mencapai impian dan tujuan mereka. Dengan memantau dan mengendalikan sikap dan persepsimu, kamu dapat mengubah pengalaman dalam hidup. Pemrograman yang berada di kedalaman pikiran bawah sadarmu adalah yang mengendalikan pikiran sadarmu, yang pada gilirannya mengendalikan pilihan dan keputusan yang kamu buat sehubungan dengan arah yang akan kamu tempuh dalam hidupmu. Dengan berpikir positif, kamu akan lebih mungkin memiliki pengalaman positif yang sesuai. Siapapun yang mulai memahami Law of Attraction akan ingin beralih ke pemikiran positif. Bagi mereka yang mengalami kesulitan untuk mengumpulkan suasana hati yang positif, cukup tanamlah senyuman di wajahmu dan perasaan itu akan mengikuti. Penting untuk dipahami bahwa pikiran kamu sendirilah yang mengendalikan emosi dirimu. Jadi arahkanlah pikiranmu lalu emosimu juga akan membaik. Cara terbaik untuk belajar adalah melalui pengalaman. Dan dengan menganalisa pola pikir kamu dan bagaimana hal itu membuatmu merasa, kamu dapat menyelaraskan dirimu dengan hukum tarik-menarik hingga hal itu menjadi kebiasaan. Jika kamu tidak percaya bahwa kamu layak menerima hal-hal baik, maka hal itu pun tidak akan datang kepadamu. Ini berarti hukum tarik-menarik menuntutmu untuk meningkatkan harga diri dan kepercayaan dirimu, sehingga kamu siap untuk menerima kemenanganmu. Hal-hal, orang-orang, dan pengalaman dalam hidupmu akan berhubungan dengan apa yang kamu yakini. Jadi jika kamu tidak menyukai sesuatu yang kamu lihat di sekitarmu, mulailah dengan menganalisa diri kamu sendiri. Hukum tarik-menarik tidak akan bekerja sesuai keinginanmu jika kamu memaksakan diri untuk memikirkan hal-hal yang baik, namun berjalan dengan suasana hati yang buruk. Kamu harus merasakan, menerima segalanya yang terjadi, berharap bahwa apa yang kamu inginkan akan datang ke arahmu. Jika kamu melakukan sesuatu dalam hidupmu yang tidak menghargai diri sendiri, maka hukum tarik-menarik akan memastikan kamu hanya mendapatkan apa yang kamu nyatakan, bahwa kamu layak mendapatkannya dengan tindakan tersebut. Jika sesuatu yang kamu pikirkan atau rasakan bukanlah sesuatu yang kamu inginkan untuk dipikirkan atau dirasakan tentang diri kamu, segera hentikan. Untuk memajukan pemahaman kamu dan memperdalam hubungan kamu dengan sumber sejati cinta kasih universal, kamu dapat mempelajari hukum-hukum lain seperti hukum keinginan murni, hukum niat paradoksal, dan hukum harmoni. Untuk mempelajari tentang keyakinan dan penyerahan diri, bacalah hukum keinginan murni. Hukum ini mengajarkan kamu untuk menggunakan cinta sebagai pemandu kamu dan bergairah dalam pengejaran kamu. Hukum hasrat murni mengajarkan kamu untuk memanjatkan apa yang ingin kamu tarik sehingga pikiran bawah sadarmu dapat menuntunmu ke arahnya. Hilangkan semua keyakinan negatif yang berkaitan dengan harga diri kamu. Kamu harus membayangkan diri kamu berada di sana, hidup dalam kehidupan masa depan impianmu. Merasakan emosi yang indah. Berpikiran terbuka sehingga kamu dapat mengenali ketika mimpi datang dalam bentuk yang berbeda dari apa yang kamu bayangkan sebelumnya, juga merupakan bagian dari hukum ini. Hukum niat paradoksal yang paling penting berkaitan dengan kepercayaan, melepaskan dan percaya bahwa sukacita akan menjadi milik kamu,
terlepas dari yang lainnya. Hal ini melibatkan niat yang ringkas dalam niat kamu dan menghindari gangguan. Hukum niat paradoksal mengingatkanmu untuk menjaga ketenangan, tetap rileks, dan tidak membiarkan ketidaksabaran atau desakan mendorong kamu. Belajar untuk mengukur kebahagiaan internal, bukan eksternal, dan berada dalam kondisi bersyukur atas kehidupan yang kamu miliki, daripada berfokus pada apa yang kamu lewatkan, sangat penting untuk dapat hidup pada saat ini. Tidak ada seorang pun yang suka dihakimi atau dikritik, dan hukum harmoni adalah tentang tidak menghakimi orang lain. Jika kamu melakukan yang terbaik untuk membuat setiap hubungan menjadi harmonis dan bersikap baik serta memaafkan kepada semua orang, kamu akan mendapatkan imbalannya dalam kehidupan kamu sendiri. Gunakan setiap kesempatan untuk memberi dan membantu, karena kamu tidak pernah tahu kapan kamu sendiri membutuhkan bantuan yang sama. Hukum harmoni menyegarkan motivasimu untuk terdorong melakukan sesuatu demi cinta kasih dan untuk menjalin persaudaraan dengan orang lain. Jika kamu mempertahankan fokus yang jelas terhadap kedamaian, kebahagiaan, keindahan, dan cinta, dunia di sekitarmu akan penuh dengan hal-hal tersebut. Jika kamu membiarkan dirimu terseret ke dalam tindakan negatif dan pikiran-pikiran yang mengkritik atau bersaing, maka hanya itulah yang akan kamu lihat. Temukanlah hasratmu yang dalam dan sejati, lalu biarkan hasrat tersebut menjadi motivasi dan panduan hidup. Apa yang kamu inginkan akan menjadi tujuanmu. Kamu hanya perlu melakukan bagianmu dengan membuat perubahan-perubahan yang dapat kamu kendalikan, dan hukum ketertarikan dan alam semesta akan mengatur sisanya. Kamu adalah magnet yang paling kuat di semesta. Di dalam dirimu terdapat sebuah magnet yang lebih kuat daripada segala sesuatu yang ada di dunia. Dan daya magnetis yang tak terbayangkan ini dipancarkan melalui pikiran-pikiran kamu. Hukum tarik-menarik mengatakan bahwa kemiripan menarik kemiripan. Jadi ketika kamu memikirkan suatu pikiran, kamu juga menarik pikiran-pikiran serupa ke dirimu. Pikiran-pikiran bersifat magnetis dan pikiran memiliki frekuensi. Selama kamu berpikir, pikiran-pikiran itu dikirim ke semesta, dan pikiran-pikiran itu akan menarik semua hal yang serupa yang berada di frekuensi yang sama. Segala sesuatu yang dikirim keluar akan kembali ke sumbernya. Dan sumber itu adalah kamu. Berhati-hatilah dengan apa yang kamu pikirkan dan kata-kata dalam berkata dengan orang lain atau berkata pada diri kamu sendiri. Untuk lebih mudah mengingatkan selalu setiap waktu, ada baiknya menulis catatan hal-hal yang diinginkan secara spesifik dan agar selalu teringat untuk memantaskan diri seolah sudah mendapatkan itu. Mungkin sulit untuk menyisihkan waktu untuk melakukan hal-hal ini, tapi ini sangat penting. Meluangkan waktu untuk duduk dan menuliskan apa yang ingin dicapai di setiap bidang kehidupan akan membuatmu berpikir kritis tentang langkah apa yang ingin kamu lakukan dalam hidup sesuai dengan suara kata hati. Mari renungkan hal sederhana. Pikirkan sesuatu yang sederhana seperti memesan makanan. Ketika kamu pergi ke restoran dan memesan makanan, apakah yang kamu lakukan setelah menyebutkan pesanan? Apakah kamu pergi ke dapur restoran dan melihat bagaimana makanan itu dibuat? Apakah kamu mengajukan pertanyaan ke koki seperti, bagaimana kamu akan membuat makanannya? Apakah kamu memberi mereka instruksi seperti, taruh ini dan berikan itu? Tentu saja tidak. Kamu hanya duduk di sana dan menunggu makanan kamu diantarkan kepada kamu. Sekarang bayangkan apa yang akan terjadi jika kamu benar-benar pergi ke dapur restoran dan mengajukan pertanyaan atau memberikan instruksi kepada koki yang sedang memasak pesananmu, dan kamu mencampuri pekerjaan mereka. Mereka kebanyakan tidak akan menyukainya. Mungkin akan ada penundaan dalam mengantarkan makanan kamu, atau kamu mungkin tidak akan mendapatkan makanan terbaik. Karena itu adalah pekerjaan mereka. Dan tidak ada yang suka jika kamu memberitahu mereka cara melakukan pekerjaan mereka sendiri. Ketika kamu membayangkan diri dalam berkelimpahan,
Dengan sadar dan kuat, kamu menentukan hidupmu melalui hukum tarik-menarik. Memang semudah ini. Tetapi pernyataan selanjutnya adalah, mengapa tidak setiap orang menjalani hidup yang mereka impikan? Ketika kamu memanggil alam semesta untuk memberikan apa yang kamu butuhkan, kamu bisa mendapatkannya. Untuk melakukan hal ini, kamu harus menaruh persediaan di dalamnya. Pada saat itu, kamu harus mengakuinya seolah-olah kamu sudah mendapatkannya. Pada saat itu, kamu akan menemukan hukum tarik-menarik yang membawa berbagai macam hal baik ke arah kamu. Hukum tarik-menarik memiliki dua sisi, yaitu sederhana dan kompleks. Kamu hanya perlu meminta dan mendapatkannya. Namun, untuk melakukan hal itu dengan pasti, kamu harus bekerja untuk membangun kembali seluruh kondisi pikiranmu. Apapun yang terjadi di dalam pikiranmu, maka itulah yang sedang kamu tarik ke dalam dirimu. Setiap pikiran memiliki frekuensi. Pikiran memancarkan energi magnetis. Mereka yang paling banyak berbicara tentang penyakit akan mengalami penyakit. Mereka yang paling banyak berbicara tentang kemakmuran akan mengalaminya. Kunci utama adalah pikiran, kemudian pikiran lain, kemudian perasaan. Perasaan lega, kemudian getaran, kemudian hukum tarik-menarik menangkap perasaan tentang suatu keinginanmu, dan mulai menggerakkan segala sesuatunya. Lakukan hal ini setiap hari. Jika kamu mampu, kamu akan mulai melihat perubahan dalam hidupmu. Yang terpenting adalah, kamu harus mencoba untuk merasa nyaman senyaman mungkin. Jika kamu melakukan hal ini, tetapi perasaan yang mendominasi, dan paling sering muncul adalah rasa khawatir, was-was, frustasi, atau kemarahan, maka kamu hanya akan menahan dalam keadaan resistensi. Resistensi menghalangi semua hal baik untuk masuk ke dalam hidupmu. Dan karena perasaan-perasaan ini bersifat negatif, semesta akan meresponsnya dan memberikan pengalaman, peristiwa, dan kejadian dengan apa yang kamu rasakan. Hukum tarik-menarik menyatakan bahwa kamu menarik ke dalam hidupmu apapun yang kamu fokuskan dalam pikiran. Itu berarti bahwa kehidupan kita hari ini adalah hasil dari pemikiran masa lalu kita, dan kehidupan masa depan kita akan menjadi hasil dari pemikiran kita saat ini. Jadi, jika segala sesuatu dalam hidup kita hari ini persis seperti yang kita harapkan, maka pikiran kita telah terfokus dengan baik dan alam semesta telah memberi penghargaan kepada kita. Tetapi jika ada bagian dari hidup kita yang tidak memberikan kegembiraan atau kepuasan yang kita inginkan, maka kita harus belajar. Mempelajari hukum tarik-menarik dapat menjadi salah satu hal yang paling menarik dan bermanfaat yang dapat kita lakukan. Mempelajari apa yang menyebabkan keadaanmu saat ini, dan mempelajari bagaimana cara berpindah dari keadaan tersebut ke keadaan yang membahagiakan akan membuka pintu peluang yang tak terbatas.